Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6 yang hebat. Sudahkah kalian belajar? Mari kita belajar bersama Bu Guru. Kali ini Bu Guru akan membahas soal-soal Bahasa Indonesia bab 2 kelas 6 halaman 34, 38, 39, dan 40. Semoga bermanfaat ya, dapat membantu kalian belajar bahasa Indonesia. Selamat mengikuti. Alternatif jawaban pada halaman 34. Setelah kalian membaca teks berjudul Joy Alexander, pianis yang mendunia, maka kalian harus membuat pertanyaan berdasarkan kata kunci yang telah kamu catat ketika menyimak tadi. Ya, berikut ini alternatif jawabannya. Sekarang masukkan kata kunci pada tabel di bukumu siswa ada ya. Kemudian tulislah pertanyaannya. Contoh nomor 1, kata kunci Amerika. Gunakan kata Amerika sebagai jawaban untuk membuat pertanyaan ya. Di mana Joy Alexander sekarang tinggal? Jawabannya di Amerika. Kata kunci Bali. Di mana Joy Alexander dilahirkan? Jawabannya Bali. Kata kunci yang ketiga, keyboard elektronik. Pertanyaannya, apa nama alat musik yang digunakan Joy saat mulai belajar bermain piano? Keyboard elektronik. Ya, kata kuncinya jazz klasik. Pertanyaannya, apa aliran musik yang dikenakan ayah Joy? Jawabannya jazz klasik. Kata kunci yang kelima, Herbie Hancock. Siapa pianis terkenal yang mengunjungi Indonesia saat Joy berusia 8 tahun? Jawabannya Herbie Hancock. Dia adalah idola Joy. Di Ukraina. Pertanyaannya, di mana Joy memenangkan hadiah kompetisi musik untuk semua usia yang diikuti 200 peserta dari 17 negara? Jawabannya di Ukraina. Ukraina ya, bukan Ukraina. Kemudian yang ketujuh, kata kunci trio Joy Alexander. Apa nama grup musik Joy sekarang? Jawabannya trio Joy Alexander. Nah, berikut alternatif jawaban 4 soal ya pada halaman 38 setelah membaca artikel seni sebagai kekuatan diplomasi budaya. Kalian telah membaca artikel seni sebagai kekuatan diplomasi budaya. Sekarang, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman-teman dalam kelompok. 1. Setujukah kalian bahwa budaya populer Korea digemari oleh banyak kalangan di Indonesia? Alternatif jawabannya mungkin benar. Budaya Korea memang banyak digemari oleh para remaja, bahkan anak-anak Indonesia. Mulai dari musik, drama atau film, pakaian, makanan dan minuman kekinian khas Korea sangat digemari masyarakat Indonesia. Dan nomor 2, apa yang dimaksud dengan istilah industri tanpa cerobong asap? Alternatif jawabannya, cerobong asap adalah simbol dari pabrik yang menggunakan mesin dan menghasilkan asap. Industri tanpa cerobong asap artinya industri yang tidak menggunakan pabrik untuk menghasilkan sesuatu. Misalnya industri musik dan film yang karyanya dibuat tanpa pabrik. Dan ketiga, mampukah Indonesia mengikuti jejak Korea dalam menyebarkan budaya ke seluruh dunia? Alternatif jawabannya, keberhasilan Indonesia menyebarkan budaya seperti gelombang Korea sangat dipengaruhi oleh kerjasama yang baik dari semua pihak, pemerintah yang mendukung, dan pelaku industri kreatif yang bekerja keras menghasilkan karya terbaiknya. Bila hal itu dilakukan, maka Indonesia akan mampu mengikuti jejak Korea dalam menyebarkan budaya ke seluruh dunia. Pertanyaan keempat, menurutmu apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk melakukan diplomasi lunak? Alternatif jawabannya mungkin
Indonesia mempunyai banyak potensi untuk melakukan diplomasi lunak melalui seni budaya, makanan, pariwisata, dan lain-lain. Keberhasilan gelombang Korea sangat dipengaruhi oleh kerjasama yang baik dari semua pihak, pemerintah yang mendukung, dan pelaku industri kreatif yang bekerja keras menghasilkan karya terbaiknya. Maka kita meniru tindakan Korea agar dapat melakukan diplomasi lunak. Alternatif jawaban curah pendapat pada halaman 39. Yang pertama, apa saja yang bisa menjadi modal bagi Indonesia untuk melakukan diplomasi lunak ke masyarakat dunia? Alternatif jawabannya, produk budaya Indonesia yang dikenal oleh masyarakat dunia dapat kita jadikan modal untuk melakukan diplomasi lunak. Produk budaya untuk mempengaruhi opini masyarakat dunia berupa kesenian tradisional, makanan khas Indonesia, pariwisata, film dan drama, buku-buku fiksi dan non-fiksi. Alternatif jawaban yang lain mungkin seperti ini ya. Modal diplomasi lunak Indonesia. Indonesia memiliki modal diplomasi lunak yang kuat melalui budayanya yang kaya dan beragam seperti batik, wayang, dan gamelan. Selain itu, kuliner khas Indonesia seperti rendang dan nasi goreng juga menarik perhatian dunia. Keindahan alam seperti Bali dan Raja Ampat menjadi daya tarik pariwisata yang mendukung citra positif Indonesia di mata internasional. Prestasi dalam olahraga dan seni, serta peran aktif dalam organisasi internasional seperti ASEAN juga memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi lunak. Pertanyaan kedua, apa yang bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat agar budaya serta nilai-nilai Indonesia semakin dikenali di seluruh dunia? Alternatif jawabannya, langkah pemerintah dan masyarakat untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Pemerintah dapat meningkatkan promosi budaya dan nilai-nilai Indonesia melalui berbagai festival budaya internasional, pertukaran pelajar, dan program beasiswa. Membuka pusat kebudayaan Indonesia di berbagai negara juga bisa memperkenalkan seni, tari, dan bahasa Indonesia. Masyarakat bisa berperan dengan aktif membagikan konten budaya di media sosial, mendukung pariwisata lokal, dan berpartisipasi dalam acara kebudayaan internasional. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital juga bisa memperluas jangkauan promosi budaya Indonesia. Alternatif jawaban untuk halaman 40 tentang kosakata. Kata baru. Dalam bacaan seni sebagai kekuatan diplomasi budaya itu, terdapat kosakata berikut yang mungkin baru kalian ketahui. Antara lain ada kata diplomasi, diplomasi lunak, bernegosiasi, industri kreatif, berkontribusi, popularitas, apresiasi, bergengsi, nilai tambah, investasi, dan sumber daya. Mari kita cari dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adalah hasil pencarian dalam KBBI. Ya, kata diplomasi ada huruf N itu berarti noun, kata benda. Diplomasi itu kata benda, noun. Bisa berarti satu, urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara yang lain. Arti yang kedua, urusan kepentingan sebuah negara dengan perantaraan wakil-wakilnya di negeri lain. Yang ketiga, pengetahuan dan kecakapan dalam hal perhubungan antara negara dan negara. Yang keempat, kecakapan
menggunakan pilihan kata yang tepat bagi keuntungan pihak yang bersangkutan. Misalnya dalam perundingan, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, dan sebagainya. Ada banyak artinya ya. Diplomasi lunak, and noun berarti bentuk kata benda. Diplomasi lunak itu kata benda. Artinya penggunaan cara-cara halus untuk mempengaruhi opini masyarakat suatu negara. Kemudian ada kata bernegosiasi, itu bentuk kata kerja, verb, kata kerja. Artinya melakukan atau mengadakan tawar-menawar dengan rundingan untuk mencapai kesepakatan. Industri kreatif, and noun kata benda. Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Berkontribusi adalah jenis kata kerja, verb, artinya menyumbang. Popularitas jenis kata benda, and noun kata benda, artinya perihal populer atau kepopuleran. Apresiasi jenis kata benda, and noun, artinya 1. Kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. 2. Penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu. 3. Kenaikan nilai barang karena harga pasarnya naik atau permintaan akan barang itu bertambah. Bergengsi, bentuk kata kerja, verb, artinya mempunyai gengsi. Nilai tambah, bentuk kata benda, and noun, artinya selisih harga antara bahan baku dan harga barang jadi setelah proses pengolahan. Kemudian ada kata investasi, kata benda itu and noun, artinya penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Budaya adalah bentuk kata benda, noun, and, artinya 1. Faktor produksi terdiri atas tenaga kerja dan modal yang dipakai dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang, jasa, serta mendistribusikannya. Arti yang kedua, bahan atau keadaan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Arti yang ketiga, segala sesuatu, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk mencapai hasil, misalnya peralatan, sediaan, waktu, dan tenaga. Ini adalah alternatif jawaban untuk melengkapi kalimat dengan kosakata yang telah kita cari artinya tadi ya. Nomor 1. Dia tidak hanya dikenal di daerah asalnya, tetapi juga di luar daerahnya. Media sosial mempercepat popularitasnya. Yang kedua, menggunakan kata popularitas ya. Popularitas bukanlah tujuan utamanya, namun berkontribusi pada perekonomian daerahnya adalah cita-citanya. Yang ketiga, batik merupakan salah satu industri kreatif yang menjadi perhatian pemerintah. 4. Pemberian penghargaan kepada seniman merupakan bentuk apresiasi dalam industri kreatif. Nomor 5. Banyak seniman Indonesia yang telah meraih penghargaan bergengsi di mancanegara. 6. Kreativitas dan inovasi menjadi modal utama dalam menghasilkan nilai tambah suatu karya. 7. Industri kreatif menjadi alternatif Jepang dan Korea dalam mengatasi keterbatasan sumber daya alamnya. 8. Pertukaran seniman antar negara merupakan salah satu bentuk diplomasi budaya. Nomor 9. Dengan pendekatan persuasif, Indonesia melakukan diplomasi lunak dalam kasus luar negeri itu. 10. Benturan antar kelompok dapat diatasi dengan bernegosiasi.
11. Kelestarian lingkungan menjadi salah satu motif investasi di bidang industri kreatif.